Pemirsa, di siang bolong pencuri penutup besi gorong-gorong beraksi di Kota Depok, Jawa Barat. Ya, aksi rayap besi itu ini terekam kamera pengawas. Kamera pengawas merekam aksi pencurian besi gorong-gorong oleh seorang pengendara sepeda motor di Jalan Nurul Irfan, Abadi Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Ia cukup nekat karena mencuri di siang bolong. Dari gerak-geriknya, pelaku diduga sudah sering mencuri karena dengan mudah melepas penutup gorong-gorong yang diincarnya. Pelaku tidak menggunakan plat nomor baik di bagian depan maupun belakang kendaraannya, sehingga mempersulit proses upaya identifikasi. Kini video rekaman pelaku saat beraksi pun tengah viral di media sosial. Warga berharap agar polisi dapat segera menangkap pelaku pencurian itu. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Ya pemirsa, dari gorong-gorong barusan kita akan melihat proyek galian yang mana ini banyak dikeluhkan oleh orang-orang. betul ya. sekali. Kalau saya lihat bahkan di media sosial nih katanya tuh ada yang mengeluhkan kenapa Jakarta ini semua digali, apakah ada tambang emas di Jakarta? Khususnya di kawasan khususnya di kawasan Menteng ya, nggak tahu proyeknya kenapa nggak kelar-kelar gitu ya. Tapi mungkin penggalian kabel listrik, tapi kalau kita lihat gali lagi nggak kelar-kelar. Jadi nggak ada tambang emas, ada Mas Bayu di sini ya. Selain Mas Bayu juga ada Mas Salam Pulungan nih pemirsa yang sudah ada nih siap-siap melaporkan nih, dan juru kamera Iriansyah pagi ini lagi mantau orang-orang yang lagi berangkat kerja di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Ya, selamat pagi Salam. Pagi ini banyak warga yang terjebak macet juga akibat galian proyek. Ya betul sekali Bayu, Ayah dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini, situasi arus lalu lintas yang ada di DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur, di mana untuk situasi arus lalu lintasnya saat ini macet parah Bayu, Ayah dan juga pemirsa, di mana kemacetan ini diperparah karena memang adanya proyek galian jalan dari saluran air yang ada di beberapa titik jalan di tempat kami melaporkan saat ini. Yang bahkan kalau kemacetan ini juga diperparah, memang adanya penyempitan lajur begitu. Kalau dari pantauan kami di lapangan, sejatinya ini memang normalnya ada 5 lajur yang bisa dilewati ataupun juga dilintasi oleh para pengendara. Tapi semenjak ada proyek galian ini, jalur kemudian dipersempit, hanya bisa dilintasi oleh 2 lajur saja yang bisa digunakan oleh para pengendara. Sehingga seperti inilah, seperti yang terlihat di layar televisi Anda, Bayu, Ayah dan juga pemirsa, kondisi lalu lintas saat ini di DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur, di mana memang kalau kita perhatikan secara seksama begitu, untuk kendaraan bermotor saja ini maksimal kecepatan yang bisa dilintasi begitu, yang oleh pengendara bermotor hanya kurang lebih 5 sampai 10 km per jam saja. Kemudian juga memang untuk kendaraan pribadi seperti mobil maupun juga busway begitu, Transjakarta, ini harus membutuhkan waktu yang jauh lebih, waktu ekstra begitu, karena memang antrian kendaraan ini memang sudah mengular hingga di kawasan UKI atau Universitas Kristen Indonesia. Bahkan juga ada informasi bahwa kemacetan ini sudah mencapai di kawasan PGC Cililitan, Jakarta Timur. Kemudian juga Bayu, Ayah dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa kalau biasanya macet ini hanya terjadi di jam-jam sibuk, tapi kini macet ini setiap waktu jalanan menjadi tersendat begitu. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini, yang memang tentunya kemacetan ini juga turut mengganggu aktivitas keseharian warga, mulai dari berangkat kerja, kemudian juga pengantar anak sekolah, ataupun juga para ojol yang saat ini sedang mengejar target begitu. Memang kalau kita asumsikan begitu ya, tadi kami juga sempat mengecek di aplikasi untuk mengecek peta begitu, Bayu, Ayah dan juga pemirsa, kalau kita tarik mundur dari arah UKI menuju ke arah tempat kami melaporkan saat ini, kurang lebih jaraknya hanya 2 km saja. Tapi untuk waktu yang bisa dilintasi oleh para pengendara bermotor maupun juga mobil, ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Padahal normalnya ini bisa dilintasi hanya dalam waktu 5 sampai 10 menit saja. Memang kalau kita perhatikan Bayu, Ayah dan juga pemirsa, bahwa proyek galian ini merupakan proyek untuk saluran air dengan metode jacking yang tentunya ini sejatinya untuk menanggulangi banjir yang ada di Jakarta. Tentunya juga ini dari masyarakat sendiri juga tentunya berharap agar proyek
galian jalan ini bisa selesai ataupun juga rampung tepat waktu. Yang memang informasi yang kami dapatkan bahwa proyek ini akan rampung pada Desember 2025 mendatang. Bayu, Ayah. Waduh, ya ini terlihat masih macet parah karena banyak galian di sana. Apalagi mengingat juga ini jamnya jam berangkat bekerja. Ya. Baik, sebelumnya kami mengucapkan dulu terima kasih untuk Mas Salam dan juga Mas Iriansyah atas laporan dari Cawang. Selamat bertugas kembali, salam. Ya, ini kan juga jam berangkat bekerja begitu ya. Apalagi nanti sampai kantor belum mulai kerja udah capek karena macet. Udah capek duluan, udah drain duluan. Tapi kita berharap ya agar pemerintah lebih memperhatikan lagi soal galian ini. Tidak hanya di jalan raya yang banyak kendaraan saja, di jalan-jalan terpencil, misalkan di kawasan Menteng juga galian nggak kelar-kelar, nggak tahu apa yang digali. Mungkin kata Bayu tadi ada emas di bawah. Ada tambang emas, semoga ya. Iya, dah. Pemirsa, sebuah pickup tertabrak kereta api di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 2 orang tewas. Selengkapnya usai jeda pemirsa, tetaplah di Sindo Today. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, menanggapi banyaknya dugaan keracunan dalam menu makan siang bergizi gratis. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeang ini mengungkap akan membentuk tim investigasi. Ya, pihaknya juga berencana membuka saluran siaga atau hotline untuk pengaduan berbagai keluhan program MBG. Sebetulnya BGN sendiri itu juga tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas, yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini, agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya yang bagus, sehingga program yang luar biasa yang bukan saja dimaksudkan untuk pemenuhan gizi ini, tetapi juga bisa diharapkan bisa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ini akan bisa berjalan dengan baik. Jadi sebabnya bermacam-macam. Ada yang dari bahan baku, ada yang karena pengolahan yang terlalu dini atau terlalu cepat, kemudian penyajiannya itu lebih dari 6 jam. Ini juga bermasalah, Mas. Jadi kemudian pemilihan mungkin ya, ada anak-anak yang tidak tahan dengan ikan misalnya, bahan bakunya seperti itu. Jadi penyebabnya bermacam-macam dan ini kami kumpulkan sebagai bahan untuk evaluasi. Atas nama BGN, mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Begitu Mas ya. Sementara itu pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani akan mengevaluasi program makan bergizi gratis. Ya, evaluasi akan dilakukan secara total mulai dari pengecekan dapur SPPG hingga penyaluran ke sekolah. Nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di tempat dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa. Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali.